Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi, rumah sakit sudah hampir jadi, beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan jalan utama ya, lingkaran 1 sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan. Kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Menteri Investasi Kepala BPKM Bahlil Lahadalia mengaku investor asing hingga kini belum masuk ke ibu kota Nusantara. Pasalnya, proyek tersebut baru membutuhkan penanaman modal dari dalam negeri untuk pembangunan tahap 1 kawasan inti pusat pemerintahan. Bahlil mengatakan, kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain klaster pertama selesai di lingkaran 1, baru masuk investasi asing di lingkaran 2. Sekarang investasi asing belum bisa masuk karena infrastruktur di lingkaran 1 belum selesai 100%. Dan sekarang masih kita lakukan percepatan. Kemarin kami juga melakukan groundbreaking beberapa pembangunan sekolah. R&I dari Bakri Group dengan Pertamina juga lagi proses pembangunannya. Jadi kalau ditanya apakah investasi di IKN itu ada atau tidak, ada semuanya dari PMDN untuk sementara. Aslinya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus baru kita lihat, karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa clear. Akan tetapi, Bahlil menampik apa yang dibangun di IKN sekarang ini masih berkutat dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ia menegaskan, proyek-proyek yang ada di IKN juga bagian dari investasi lokal. Bahlil mengaku proses pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu disaksikannya saat berkunjung ke IKN pekan lalu. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi PDIP Harus Turino mempertanyakan optimisme Bahlil dalam beberapa rapat terakhir. Ia mengukit klaim sang menteri bahwa akan banyak investor asing masuk ke IKN. Haris menyatakan, sampai sekarang belum ada investor asing tersebut. Menurutnya, suntikan dana dari luar negeri baru akan masuk jika investor diinjak. Itu menyangkut dengan IKN. Izin Pak Menteri, maaf pimpinan, pendalaman aja. Ya, sekarang kan yang masuk di IKN itu kan APBN dan PMDN ya Pak ya. Ya saya tahu udah ada hotel tuh 190 kamar. Di luar itu sih belum, yang saya tahu ya. Lalu pertanyaan saya kan, kalau tadi dikatakan baru pada tahap kedua mereka masuk ke ekosistemnya udah jadi, pihak mana saja yang sudah punya komitmen untuk masuk itu Pak? Ada berapa banyak dan untuk apa saja? Kalau memang tadi kan ceritanya kan oke, ekosistem tahap pertama intinya kita bangun, lalu kemudian investor tadi berniat untuk masuk. Nah pertanyaan saya, itu seberapa besar dan apa saja yang mereka akan invest di situ, dan apakah sudah ada perjanjian atau kontrak atau MOU atau apa gitu Pak? Baik, izin Ketua, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Dedi, agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis. Sebelumnya, Gibran juga pernah menyatakan jika investor di IKN telah masuk. Hal itu disampaikannya saat debat Cawapres bersama Mahfud MD dan juga Muhaimin Iskandar. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menjawab dengan lugas pertanyaan Cawapres lawannya Mahfud MD tentang investasi dalam proyek pembangunan IKN. Gibran awalnya menjelaskan pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mengandalkan anggaran dan pendapatan belanja negara, melainkan juga berkolaborasi dengan swasta, misalnya investasi. Mahfud yang diberi kesempatan untuk menanggapi Gibran mengaku setuju dengan lawannya. Namun masalahnya, sejauh ini belum ada investor yang berinvestasi di IKN. Gibran lebih dahulu menjawab dan mengkritik lawannya yang lain, Muhaimin Iskandar,
soal konsistensi sikap sang cawapres pasangan Anies Baswedan tentang IKN. Sebab katanya mengingatkan Muhaimin dahulu mendukung pembangunan IKN, tetapi sekarang setelah menjadi cawapres Anies malah menolaknya. Gibran lantas menjawab pertanyaan Mahfud MD, setelah ini silahkan di Google saja, sudah banyak yang masuk, ada perusahaan Mayapada Agung Sedayu. Namun keterangan Gibran tersebut berbanding terbalik dengan keterangan Jokowi bahwa belum ada investor yang masuk satupun di IKN. Presiden Jokowi menyebut sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing di ibu kota negara. Namun ramainya investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri di IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi ia yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor luar akan segera masuk. Sektor prioritas yang bakal diberikan kepada investor asing mulai dari pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Jokowi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, diperkirakan di atas 5%, juga inflasi yang terjaga di angka 2% sampai 3%. Paling penting menjaga stabilitas politiknya baik-baik, itu terus-menerus disampaikan. Sebelumnya, pemerintah mengaku tengah mengerem investasi dari luar negeri di kawasan IKN. Hal tersebut diungkapkan Jokowi ketika melakukan peresmian Superblok Pakuan Nusantara di IKN. Pakuan membangun kawasan pusat perbelanjaan, hotel, dan kondominium. Jokowi mengatakan sudah menyampaikan kepada Bambang untuk mendahulukan investasi dalam negeri, meski tidak menolak uang dari luar negeri. Namun itu merupakan jalan terakhir jika satu proyek tidak ada yang mau membiayai. Kalau mentok dan sudah tidak ada, kita akan keluarkan jurus dari luar negeri. Ia membeberkan minat investasi asing di IKN pun besar, utamanya dari investor berasal dari Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Singapura ada 130 investor datang. Mereka jauh-jauh ke sini melihat ke IKN. Kemudian 30 orang dari Korea, dari Jepang 30 orang, Malaysia juga ada. Hanya saja, Jokowi mengaku sedang mengerem investasi dari luar negeri. Tujuannya supaya bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu dari dalam negeri untuk mengisi kawasan IKN dengan berbagai fasilitas infrastruktur.